Tolong Lo kebijaksanaan. cari suami lagi? Iya. Yo, kamu nggak sadar, ini Ferry juga manusia biasa. Tuhan yang maha pemaaf, masuk manusia seperti kamu nggak mau. Coba aja gitu deh. Kan 100 maaf saya akan kasih Mas Ferry buat modal dia kerja tuh. Tapi yang jelas kan Ferry nggak pernah jelasin. Hah? Pantas dong kalau saya curiga dia main judi atau perempuan lain. Mas hati-hati sekali lagi saya udah mau berbuat baik sama istri saya. Karlina, selama Ferry di penjara, kamu mengunjungi Beberapa kali, Bu. dengan emosi tinggi setiap ketemu. Kan emang kamu yang mau mengunjungi apa karena anak-anak yang minta? Atau karena belas kasihan, atau karena nggak enak aja gitu. Atau karena kamu kangen. Karena anak-anak, Bu Re. Anak-anak yang minta. Emang kamu juga udah tanya sama anak-anak kalau kamu memutuskan minta cerai sama Ferry? Gimana anak-anak? Udah tanya belum? Belum. Tapi saya pikir anak-anak akan lebih bahagia bersama saya dan Jangan main pikiran ya. Pikir. Oke. Bisa. Dalam kasus-kasus kita di acara ini sebelumnya, sebentar. Setiap kali Anda memutuskan berpisah, tolong tanyakanlah anak-anak. Jangan berasumsi, oh dia pasti ikut saya, oh dia pasti lebih bahagia kalau saya berpisah. Tolong tanyakan kepada anak-anak. Karena mereka juga punya perasaan. Ya, karena mereka lah yang selalu menjadi korban ya. Barik, ada yang mau dibicarakan lagi? Bu? Ya, saya tadi tertarik pada pertanyaan Mas Helmi tanya jawab dengan Ferry mengenai apakah Mas Ferry pernah atau belum pernah membahagiakan Karlina ya, tapi tadi pembicaraan itu hanya seputar materi. Jangan-jangan Mas Ferry ini juga mempunyai pemikiran yang salah mengenai membahagiakan itu. Karena membahagiakan itu tidak harus dengan materi. Itu materi hanya salah satu mungkin. Belum tentu istri juga bahagia kalau dikasih materi. Kalau saya Limpahan senangnya materi. dipuji. Hai sayang. Barangkali Kalau sama nanti kasih makan sih protes juga loh. Wah, kamu cantik gitu ya. 4 jam di luar cantik juga lapar juga dia. tapi kan Harus bisa, balance ya. iya artinya bukan materi saja Mas Ferry, bukan saya materi saja ya Mas Ferry ya. Jadi barangkali ada hal-hal lain yang justru lebih penting bagi seorang istri. Baik, kita udah melihat tanda-tanda, insya Allah kita akan landing ke Ya. solusi yang baik. Dan jangan lupa nanti juga kita akan kedatangan Ada bintang tamu yang pernah ngalamin betul dan bagaimana dia bertahan, mendapatkan hal yang sama, dan kita berharap kita mendapatkan pelajaran terutama untuk pencerahan. Mbak Karga ya. Oke. Mana-mana? Masih tetap di Masihkah Kau Mencintaiku? Ya, kembali. Kemarau setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Ya, mungkin kalau untuk kemarau beneran dikasih hujan sih seneng ya. Tapi kalau perbuatan baik yang selama ini dilakukan terhapus hanya karena gara-gara satu kesalahan yang masih belum jelas kenapa alasannya, kok ya rasanya kurang tepat gitu. Kurang adil. Kurang adil rasanya. Lagi-lagi Apalagi kesalahan yang diperbuat sudah ditebus. sudah dibayar sendiri, walaupun ada implikasi kepada keluarga ya. Ya, hanya alasannya aja yang masih belum jelas. Ya. Kenapa ya tidak mau menjelaskan alasannya? Itu adalah haknya sebagai manusia. Boleh bicara, boleh tidak. Oke, saya akan melanjutkan acara ini, dan boleh saya lanjut ke soal kedua, Mbak Karina? Boleh ya? Jadi sekali lagi, pertanyaan ini memang sengaja kita rancang dalam rangka untuk membongkar kadang-kadang antara suami istri itu komunikasi udah putus. Ada suami istri yang 5 tahun terakhir udah nggak pernah berantem, bukannya rukun, malas berantem aja. Ya, Malas nih. lah, ya kan? Itu malah justru lebih bahaya. Lebih bahaya, jadi dipendam sendiri. Kadang-kadang dia ngadunya sama orang lain gitu, Bu ya. Yang ketawa itu pasti kalau nggak lucu ngalemin. Ya, jadi selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita udah malas komunikasi, ya terserah lu. Bukan kita setuju, udah terserah lu dah. Udah diomongin berkali-kali juga nggak mau, ya terserah. Daripada Tapi ribut, itu yang lebih fatal. Ya, malam ini saya akan mencoba menjadi mediator. Baik, pertanyaan kedua, Mas Ferry, apakah Anda sadar ya bahwa perbuatan Anda itu ya telah mempermalukan istri Anda? Ya, saya sangat sadar itu kalau membuat malu semuanya, Mas. Anda menyesal? Saya menyesal dan minta maaf. Sangat-sangat minta maaf, terutama sama Mami Mah dan keluarga. Kalau ada peluang yang sama, Anda berjanji tidak akan pernah mengulangi? Saya berjanji, Mas. Jadi masalah saya kan itu maaf. Saya mulai saat ini udah mulai berubah, Mas. Gini. Mas Sofyan? Saat ini, besok ya korupsi lagi. Mas Sofyan, berapa kali
adik ipar ini Anda ini korupsi? Ya, memang saya tahu baru sekali ini. Sekali. Apakah pernah ada dia ngulangin atau memang ada rencana untuk ngulangin? Tapi dengan persoalan ini dia nggak pernah ngomong hasilnya kemana. Jadi jelas lah. Lah, sudah begini mak. Dengan Aku Mas ini ngomongnya sedikit sekali ngomong lucu gitu loh ya. Jangan-jangan dia karena nggak begitu mas, maksudnya sakit hati ya. sekarang dengar Udah mulai dah. Mulai nuduh dengan Iya. skenario masing jangan. Gini Mas, Yang Coba baik. kalau misalnya kemarin waktu Apa kami Bukti datang dipergikan, ke nggak sini? sakit hati Ya. kan? dengan tujuan baik ya. Minta maaf kepada keluarga Bu Sophie dan maaf keluarga boleh-boleh Lina. saja. Dengerin dulu saya ngomong ya. Ini dimintai maaf susah banget. Dengan Terlalu hati yang semangat. Mas, 100 maaf saya akan beri kalau dia jelasin nih. Uangnya ya nanti kemana? dulu. Makanya ini kan lagi bujuk supaya dia mau bicara. Apa sih? Iya. Nggak tahu. Saya datang untuk minta maaf dan tolong Bu Sophie nasihati Lina. Tujuan dengan Ferry ini kan datang ke sini kan mau minta maaf dan mau ingin kembali dengan Lina untuk jadi istrinya kembali seperti semula ya dengan kedamaian. Karena mikir anak-anak ini kasihan. Iya. Masih kecil-kecil kalau ditinggal bapaknya mau jadi apa? Ya saya yakin kamu bisa kerja, bisa ngidupi. Tapi toh itu udah jadi kebanggaanmu. Apa memang udah nggak butuh suami lagi? Coba tolonglah. Ya kalau suami orang sakit untuk apa dibutuhin? Tolong Terus kebijaksanaan. cari suami lagi. Iya. Yo, kamu nggak sadar. Ini Ferry juga manusia biasa. Tuhan Maha Pemaaf, masuk manusia seperti kamu nggak mau. Coba aja gitu deh. Kan 100 maaf saya akan kasih sama Ferry buat modal dia kerja tuh. Tapi yang jelas kan Ferry nggak pernah jelasin. Hah? Pantas dong kalau saya curiga dia main judi atau perempuan lain. Mas hati-hati sekali lagi saya udah mau berbuat baik sama istri saya. Jelas. Tapi kalau masalah perempuan, Mas jangan menuduh saya begitu aja dong. Sama aja. Saya nggak belum. Aja jangan nuduh macam-macam. Judi lah dari tadi, selingkuh. Dia nggak pernah bisa jelasin. Beri Ferry Ya kesempatan. tapi tidak harus menuduh Iya, seperti bisa itu. nuduh. Jangan Bentar, Mas Sofia. Saya mau berusaha untuk berbaik sama kalian. Mas tolong Semua sudah di Mami, mau mendengarkan itu Buddha. Kalau nggak untuk mendengarkan kami, kalau tidak mau mendengarkan mereka, dengarkan Mami. Mami bilangnya gimana, Mami? Coba Mami jelaskan. Minta Ferry kesempatan. Ini orang tua bijaksana begini. Tuhan bisa memaafkan mas kita. Manusia tidak bisa memaafkan. Silakan. Mereka kan punya anak-anak. Sudah berkata-kata, oke? Kasih kesempatan. Saya juga kasih kesempatan nih. Mas Sofyan, ada orang tuh ya, saya ngelihat ada seorang istri yang suaminya berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama pun masih memaafkan. Bukan, tadi kan saya udah bilang, saya akan maafkan, tapi jelaskan dulu ini dulu uangnya Ya. kemana itu. Ini kita lagi berusaha, Mas. Lagi berusaha nih ya. Lagi berusaha. Ya lagi berusaha. Insya Allah. Saya tahu Ferry punya alasan tersendiri kenapa dia tidak mengungkap. Ya. Mas Helmi sama dengan saya. Oke. Dia juga. Kita bersabar dikit ya. Kita ini sekeluarga loh. Perkawinan itu selalu saya katakan bukan hanya pernikahan antara Karina sama Ferry, tapi pernikahan dua keluarga besar. Kadang-kadang udah nggak bisa dibedakan. Dan sebagai karakter, saya rasa kedua keluarga besar pasti sudah kenal betul siapa Ferry. Sampai dia berani melakukan hal seperti itu, pasti ada alasannya. Ada alasan. Tapi bukan tuduhan ya, bukan tuduhan. Pasti ada alasan Oke. yang spesifik yang membuat dia terpaksa harus mau nggak mau Ya. kepleset melakukan hal seperti itu. Oke Dian, sebelum kita terlalu jauh, kita akan dengarkan apa statement dari Karina terhadap pertanyaan apakah perbuatan Ferry sudah memperlakukan dirinya. Ini dia. Apa yang dilakukan suami saya sangat memalukan saya dan keluarga saya. Match. Ferry secara gentle mengakui ya, mungkin apa yang saya sudah lakukan walaupun saya punya alasan yang kebetulan tidak bisa saya ungkap, memang secara disadari oleh beliau dia sudah mempermalukan istrinya. Satu sifat yang sangat gentle, Karina. Tidakkah kamu melihat sisi baik dari situ? Karina, coba ngomong, silakan. Ada dua hal yang saya katakan.
Kamu kecewa dengan perbuatan yang mempermalukanmu, atau kamu sudah kehilangan kepercayaan? Dua hal yang berbeda. Percayalah, ada orang yang ratusan kali berbuat kesalahan dan pasangannya tetap memaafkan. Pada ke-101 dia tidak melakukan itu, Mas kok nggak buat salah lagi? Ada tuh yang kayak gitu. Ini yang diingat tuh hanya yang jelek aja. Ya. Saya sudah tidak percaya lagi sama suami saya. Hanya dengan satu kali perbuatan salah. Dan Anda yakin itu salah betul? Sangat, Mas. Apakah itu mengkhianatin Anda misalnya? Enggak juga kan? Mengkhianati cinta Anda, Enggak juga, mengkhianati kan? kehidupan Ya, pasti Anda, mengkhianati kepercayaan saya. kepercayaan Anda. Anda mengangkat value kejujuran itu di atas segalanya gitu. Ya. Anda nggak pernah bohong ya sama Ferry seumur hidup? Dari zaman pacaran dulu, even meskipun bohong-bohong kecil gitu pernah nggak? Nggak mungkin itu mesti Orang ada. sempurna. Bentar, biar Karina yang jawab. Dari tadi soal Karina kasihan, nggak pernah ngomong, yang ngomong. Ini stereo banget di kiri kanan ini teater ya. Kalau speaker tuh dua-duanya tuh Saya batas. penasaran, pernah nggak, Lin? Oke. Lin?